Melanjutkan cerita perjalanan saya sebelumnya, saat ini saya masih di Nepal Panjapa atau di Dusun Butuh. Untuk 2 malam saya akan menginap di sini. Tempat ini merupakan rumah Bapak Henry yang juga guide saya untuk mendaki. Rencana besok saya mau mendaki Gunung Sumbing jam 3 dini hari, ditemani Bapak Henry. Ini adalah perlengkapan dan perbekalan kami untuk mendaki gunung. Sekarang sudah di packing dan pendakian pun dimulai. Anginnya kencang juga Pak ya? Ya, Hah, dingin. di atas lebih Mm-mm. sangat. Pak, kalau pakai celana gunung itu dingin apa? Maksudnya anginnya angin Kalau celana yang gunung itu enggak hangat. hangat. Nah, tipis itu kalau nah hujan cepat kering. Nah, kalau pakai buat habis ini. Hmm. Ini enggak ada tempat. Oh, numpuknya di sini ya? Iya. Beberapa saat setelah melewati gerbang pendakian, tiba-tiba saya merasa mual dan pusing. Jadi saya istirahat dulu sambil menunggu kondisi membaik. Setelah merasa enakan, kami melanjutkan perjalanan. Di perjalanan kami bertemu rombongan pendaki yang baru memulai juga pendakian. Sampai di pos 1 kami istirahat lagi. Di pos 1 ini terdapat warung, tapi belum buka. Terlihat penampakan 2 gunung dan matahari mulai menampakkan sinarnya. Jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 jalannya seperti ini. Pengalaman pertama naik gunung ditemani oleh Bapak Henry. Beberapa kali saya berhenti melangkah karena jantung yang berdebar-debar. Kalau kaki ini masih bisa aja melangkah walau perlahan, tapi tidak dengan jantung saya yang bikin terasa ngos-ngosan. Akhirnya saya minta istirahat karena merasa capek sekali. Kalau Pak Henry sih masih kuat, cuma bapaknya ngikut saya aja. Ini adalah olahraga yang paling capek yang pernah saya rasakan. Sambil istirahat kami ngobrol-ngobrol, tapi saya lupa waktu itu ngobrolin apa. Tapi saya merasa heran dengan bapaknya. Saya perhatikan dari tadi bapaknya jarang minum. Sekali minum dikit doang. Yang kuat ngerokoknya.
Berbeda sekali dengan saya yang sedikit-sedikit minum. Ternyata faktor kebiasaan lah yang membuat Pak Henry kuat mendaki. Saat sedang beristirahat, dari bawah terlihat seorang nenek sedang mendaki menuju ke arah kami. Pak Henry bertanya dari bawah jam berapa dengan bahasa Jawa. Bilang si nenek jam 5. Di situ saya merasa terkaget sedang. Jam 5 sudah sampai sini. Aduh, kami jam 3 lewat baru di sini. Kuat memang. Gak berapa lama ada lagi seorang nenek, tapi beliau lebih cepat. Beliau mendaki mulai dari jam 6:30. Jadi mereka itu mendaki untuk mencari kayu bakar. Kalah sama yang lebih tua. Faktor kebiasaan. Setelah dirasa istirahatnya sudah cukup, kami melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami sampai juga di pos 2. Di pos 2 ini terdapat tempat yang hanya bisa dipakai sebagai tempat istirahat atau tempat berteduh di saat hujan. Di pos 2 ini kami gak lama. Kata Pak Henry, jalur dari pos 2 ke pos 3 banyak jalan yang landai. Sambil jalan saya mau cerita sedikit. Padahal saya nggak ada niatan mendaki Gunung Sumbing. Kalau niatan pengen nyobain mendaki gunung sih ada. Niatnya mau mendaki gunung yang ketinggiannya 2000-an mdpl. Pengennya sih naik gunung Prau via jalur Patak Banteng. Dari info yang saya dapatkan, jalur itu lebih pendek di antara yang lain untuk sampai ke puncak. Cuma di awal pendakian langsung disuguhi trek tangga yang melelahkan. Lanjut ke cerita gimana saya malah mendaki Gunung Sumbing. Berawal waktu saya sampai di parkiran, saya ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar. Saat perjalanan naik ke dusun ini, saya ada lihat beberapa pendaki. Ternyata saya baru tahu kalau dusun ini merupakan salah satu jalur pendakian. Terus saya tanya soal pendakian, seperti perbekalan, perlengkapan, apa aja yang dibawa, dan waktu yang ditempuh tanpa harus menginap. Istilahnya itu tektokan. Karena saya belum berpengalaman mendaki, saya tanya apa di sini ada orang yang bisa menemani saya mendaki. Saat sedang mengobrol, datanglah Pak Henry. Lalu orang tersebut menunjuk Pak Henry. Rupanya Pak Henry ini merupakan orang basecamp Gunung Sumbing dan menerima jasa menemani para pemula untuk mendaki. Karena ada niatan pengen nyobain sensasi naik gunung, mumpung di sini, jadi saya nyobain naik Gunung Sumbing aja. Lalu saya ditemani Pak Henry ke base camp untuk registrasi. Karena saya nggak punya perlengkapan mendaki, kebetulan di base camp ada penyewaannya. Jadi saya hanya menyewa sepatu khusus mendaki, jaket, headlamp dan baterai cadangan, serta perbekalan makanan dan minuman. Begitu ceritanya sobat. Sampai di pos 3 terdapat beberapa tenda pendaki. Di sini kita dapat melihat beberapa pemandangan gunung. Di atas ini belum puncak, Pak. Di atas ini.
Sampai di pos 4, tempatnya sangat terbuka dan puncaknya mulai terlihat. Sekarang jalannya terjal sekali sobat. Kalian bisa lihat sendiri kemiringan jalannya. 1,5 jam lagi. Kelihatannya dekat bro. Hanya segini. Dalam hati ada rasa pengen menyerah. Tapi tadi setelah melihat ada emak-emak dan anak-anak yang baru turun dari puncak, saya gengsi dong. Masa kalah sama emak-emak dan anak-anak. Akhirnya saya paksakan terus jalan, walau kaki ini berat sekali melangkah. Dengan sabar Pak Henry menunggu saya. Setelah melalui jalan yang terjal, sekarang kami melalui jalan yang agak mendingan. Dan ini sudah dekat dengan puncak. Kenapa? Sekali. Ini dia rintangan terakhir yang harus saya lewati untuk sampai ke puncak, yaitu memanjat bebatuan. Akhirnya sampai juga di puncak sejati Gunung Sumbing. Terlihat ada beberapa pendaki yang sedang mengabadikan momen di puncak ini. Puncak sejati memiliki ketinggian 3.371 mdpl. Dan ini pemandangan yang bisa kita lihat dari atas. Ada dua jenis puncak yang dimiliki gunung ini, yaitu puncak sejati dan puncak selokonten. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa, setelah Gunung Semeru dan Gunung Selamet. Gunung ini secara administratif terletak di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Bagi kalian yang belum pernah mendaki gunung, kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana capainya untuk sampai ke puncaknya. Saatnya turun dari Gunung Sumbing
puncak sejati. Saat turun saya harus berhati-hati, karena kalau salah melangkah bisa terkilir yang nantinya bikin susah melangkah dan merepotkan orang lain. Untung aja saya ditemani Bapak Henry yang sudah hafal jalur. Saya sendiri aja bingung yang mana jalur turunnya. Ditambah lagi kabut yang tebal yang membuat jarak pandang terbatas. Saat di jalur bebatuan yang ada aliran air, kami makan dulu untuk mengisi tenaga. Di sini saya baru sadar baju saya basah karena keringat. Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan. Di sini kabut tambah tebal dan suasana menjadi hening. Kami hanya fokus jalan. Padahal masih tengah hari, tapi cuacanya gelap seperti mau hujan. Hingga kami sampai juga di pancuran air. Di sini saya mencoba bagaimana rasanya minum air dari gunung. Ternyata rasanya mirip aqua dari kulkas, sobat. Asli segar. Sampai di pos ojek, saya memutuskan untuk turun naik ojek karena saya sudah capek sekali, pengen cepat-cepat istirahat. Keesokan harinya, paginya cerah sekali. Terlihat pemandangan ladang sayur yang sedap dipandang. Di Dusun Butuh ada beberapa spot-spot menarik yang bisa kalian jadikan konten. Jadi saat pendakian kemarin, waktu yang ditempuh hampir 8 jam. Sudah dengan makan dan istirahat. Soalnya seingat saya, berangkat jam 3 lewat beberapa menit. Dan sampai puncak jam 11 siang kurang beberapa menit. Mulai turun jam setengah 12-an dan sampai rumah Bapak Henry di jam setengah 4-an. Ini dia rumah Bapak Henry. Jika kalian pengen nginap atau mau mendaki Gunung Sumbing, bisa datang ke sini. Tempatnya sangat mudah dicari. Rumah pertama mau menuju parkiran motor. Ya, mari Pak, Bu. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Saat turun di jalur tangga pos 2 menuju pos 1 kemarin, kaki saya tiba-tiba gemetar sendiri setiap berhenti melangkah. Dan masih merasa sakit hingga sekarang.
Dari pendakian itu saya mengenal orang baru dan bertambah satu pengalaman. Dari Dusun Butuh saya melanjutkan perjalanan menuju ke Wonosobo. Di sana ada banyak sekali wisata alam yang sedap dipandang. Sekian dulu cerita video kali ini. Semoga kalian yang menonton sedikit terhibur. Jangan lupa support saya dengan cara like dan komen video ini, subscribe dan share ke teman-teman kalian.